Selamat pagi adik-adik kelas tengah. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Pagi ini bersama dengan Kak Paji. Dan Kak Paji berdoa, berharap supaya kalian semua kelas tengah tetap ada dalam sukacita Tuhan. Semua dalam keadaan sehat, semua dalam keadaan penuh semangat untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, kita sudah bersuka cita untuk Tuhan. Nah, saat ini kita mau sama-sama mendengarkan kebenaran Tuhan bersama-sama. Nah, pagi hari ini Kak Paji ajak kalian untuk kita membaca Alkitab kita. Nah, semua buka Alkitabnya di dalam Kejadian pasal 9 ayat yang ke 26 dan 27. Ya, Kejadian 9 ayat 26 dan 27 begini firman Tuhan. Lagi katanya Nuh kepada anak-anaknya. Lagi katanya, terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nah, adik-adik, kalian masih ingat nggak pelajaran kita pada minggu lalu? Minggu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu tentang salah satu anak Nuh yang bernama siapa? Yang bernama Ham, atau yang disebut dengan sebutan Kanaan. Nah, Ham ini adalah salah satu anak daripada Nuh. Dikatakan bahwa Ham atau Kanaan ini dia tidak menerima berkat dari Tuhan, tetapi sebaliknya dia menerima apa? Dia menerima kutukan. Bukan berkat tetapi kutukan dari Tuhan. Kenapa? Karena ada satu kesalahan yang dilakukan oleh Ham ini kepada ayahnya, yang menurut ayahnya tidak sopan, tidak taat kepada orang tua, tidak menghormati dan menghargai orang tuanya. Disitulah Tuhan menurunkan satu kutukan kepada Ham atau kepada Kanaan. Sehingga pada saat itu juga firman Tuhan katakan, atau Nuh memohonkan berkat. Di sisi lain dia menurunkan kutukan kepada Ham, kepada anaknya Ham. Tetapi di sisi lain dia juga menurunkan berkat kepada anaknya Yafet dan juga anaknya yang pertama yaitu Sem. Nah, luar biasa sekali ucapan keluar dari mulutnya ayahnya. Maka ada dua hal yang terjadi. Yang pertama adalah kutukan bagi anaknya Ham, mungkin anaknya bungsu yang disebut dengan Ham atau Kanaan itu. Tetapi kata-kata atau ucapan berkat itu diberikan kepada Yafet yang sudah kita dengarkan pada dua minggu lalu. Dan juga hari ini kata-kata yang mujizat atau kata-kata berkat yang diterima oleh Sem, anaknya yang pertama. Nah, kalau kita lihat ternyata berkat Sem itu lebih besar daripada berkat Yafet. Nah, kenapa? Karena kalau kita lihat di sini dikatakan bahwa terpujilah Tuhan Allah Sem. Nah, terpujilah Tuhan Allah Sem yang pertama. Terus dikatakan, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba bagi Sem. Nah, jadi pertama menunjukkan bahwa Sem, keturunan Sem itu adalah keturunan yang akan memanggil nama Tuhan. Keturunan mereka yang akan memanggil nama Tuhan dan akan sampai turun-temurun. Sampai hari ini keturunan Sem itulah keturunan yang menerima berkat dari Nuh ayah mereka. Lalu dikatakan bahwa yang kedua adalah hendaklah Kanaan menjadi hamba bagi Sem. Atau hendaklah adiknya menjadi hamba bagi kakaknya. Jadi kakaknya ini Sem ini yang menjadi tuan, sedangkan adiknya Ham atau Kanaan itu menjadi apa? Hambanya. Nah, dia menjadi hamba. Yang berkuasa tentu adalah tuan. Hamba kan menjadi di bawah dari tuan itu sendiri. Tuan yang punya kuasa lebih daripada hamba, seorang hamba. Atau seorang bos, dia punya kuasa lebih dari anak buahnya. Nah, yang ketiga dikatakan bahwa ayat 27, Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet. Nah, ini juga Allah memberkati Yafet.
Tetapi dikatakan juga di bawah bahwa hendaklah ia ini Yafet tinggal dalam kemah-kemah Sem. Artinya bahwa Yafet masih mendiami daerah-daerah yang milik kepunyaan dari Sem. Arti Sem punya kekuasaan lebih besar. Sem punya tempat tinggal yang luas, yang banyak, kemah-kemah, tempat kediaman yang banyak yang bisa juga ditempatin oleh adiknya Yafet. Nah, adik-adik, ternyata suatu berkat yang sangat besar yang diterima oleh Sem ini melebihi kedua adiknya, melebihi Ham dan juga terutama melebihi Yafet yang juga menerima berkat dari Tuhan. Kenapa dia bisa menerima berkat Tuhan? Karena ketaatannya kepada Tuhan, ketaatannya kepada ayahnya, menghormati ayahnya, menghormati kebenaran Tuhan. Dia tahu bahwa ayah atau orang tuanya adalah wakil Allah, sehingga dia harus menghormatinya. Dia menutupi kekurangan ayahnya, lalu dia menutupi kesalahan, keburukan dari ayahnya. Dan dia tidak membicarakan keburukan ayahnya, tapi malah dia menutupi dengan kasih. Nah, disitulah Tuhan memberkati mereka melalui ayah mereka Nuh. Nah, adik-adik, dikatakan bahwa kalau kita lihat di dalam pasal 11, kalau kita lanjutkan di pasal 11 dikatakan bahwa mencatat tentang anak-anak Sem. Anak-anak Sem adalah Elam, Asur, Arpaksad, Lut dan Aram. Dari keturunan Sem, khususnya dari garis keturunan Arpaksad, Selah, Eber. Nah, Eber ini adalah satu keturunan, dan inilah dari nama inilah muncul istilah Ibrani atau orang-orang Ibrani. Nah, orang-orang Ibrani ini muncul dari nama ini, dari keturunan Eber ini. Lalu dari Eber ini lahir Pelek, Reu, Seruk, Nahor, Abraham, Ishak, Yakub, hingga sampai kepada Daud dan juga kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita yang kita sembah. Nah, luar biasa adik-adik, ternyata dari ketaatan dari seorang Sem kepada ayahnya atau kepada Tuhan, kepada firman Tuhan, maka Tuhan mempermuliakan Sem. Tuhan memakai kehidupan Sem, melalui kehidupan Sem, maka keturunannya memanggil nama Tuhan. Maka disitulah namanya menjadi berkat turun-temurun. Bahkan melaluinya, keturunannya, maka lahirlah Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah sampai dengan hari ini. Nah, itu karena apa? Karena berkat ketaatan, berkat penghormatannya kepada orang tuanya, kepada Tuhannya, dan juga kepada firman Tuhan yang didengarkannya. Nah, hari-hari ini banyak sekali tawaran-tawaran yang bisa membuat kita untuk kita tidak taat kepada orang tua kita, yang bisa mengalihkan hati kita untuk kita tidak taat kepada Tuhan, untuk kita tidak taat kepada firman Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang tidak taat, yang tidak percaya kepada Tuhan, Yesus katakan itu adalah orang-orang yang bodoh. Bukan bodoh karena mereka tidak punya pikiran, tidak punya otak, tidak punya kemampuan. Bukan, tetap bodoh karena mereka tidak percaya sama Tuhan. Mereka tidak berpegang pada firman Tuhan, sehingga mereka disebut orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan. Tetapi firman Tuhan di dalam Amsal 1 ayat 7 dikatakan apa? Takutlah akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Nah, kalau kalian sering melawan didikan orang tua, sering melawan didikan guru, orang tua, dan siapapun yang memberikan pengajaran kepada kalian, maka firman Tuhan berkata bahwa itu berarti kita tidak menjadi anak-anak yang pandai, anak-anak yang bijak, anak-anak yang takut Tuhan, tetapi kita sedang melakukan suatu tindakan yang bodoh. Nah, firman Tuhan katakan orang yang takut Tuhan, disitulah permulaan hikmat dan pengetahuannya. Disitulah awal mulanya dia akan menjadi anak-anak yang akan sukses mencapai masa depannya. Nah, pagi hari ini Kak Paji mau ajak kalian supaya kita mau menjadi generasi-generasi Sem. Generasi-generasi Sem maksudnya bagaimana? Nah, seperti Sem, bahwa melalui Sem nama Tuhan dipermuliakan. Nah, berarti melalui kita juga, anak-anak kelas tengah, juga mungkin kelas kecil, kelas besar, dan juga kelas tunas,
kita harus melalui kehidupan kita, maka nama Tuhan itu dipuji dan dipermuliakan. Melalui kehidupan kita, keturunan kita, maka nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Di tempat, di rumah di mana kita berada, maka di situ nama Tuhan harus dipanggil dan ditinggikan, dipermuliakan. Sehingga disitulah kita menerima berkat Sem bagi semua kita yang percaya kepada Tuhan. Lalu yang kedua, melalui kehidupan kita juga firman Tuhan katakan bahwa kita akan menerima berkat, mungkin berkat menjadi seorang tuan, atau berkat yang memiliki kekuasaan melebihi keturunan-keturunan yang lain. Bahkan melalui hidup kita banyak orang juga menerima berkat, mereka mendapatkan berkat dari kehidupan kita. Nah, walaupun kita masih kecil, tetapi ketika kita percaya dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan, ketika kita taat dengan sungguh-sungguh akan firman Tuhan, maka pasti berkat itu akan sampai kepada kalian juga. Pasti akan kita terima sampai kita tumbuh menjadi besar, menjadi orang-orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan mau menguatkan kita, mengingatkan kita supaya kita mengerti, memahami dan juga meneladani kehidupan Sem yang benar-benar taat akan Tuhan, taat akan firman Tuhan dan percaya bahwa firman Tuhanlah yang berkuasa dalam kehidupannya. Nah, pagi ini Kak Paji mau bertanya kepada kalian. Nah, nanti kalian bisa menjawabnya melalui grup atau melalui YouTube. Kalian bisa mengirimkan jawaban kalian masing-masing. Nah, yang pertama, mengapa Tuhan bisa memberkati Sem, bahkan memberkati dia melebihi Ham dan juga melebihi Yafet? Mengapa? Ya, coba kalian mendengarkan kembali cerita Kak Paji dari awal tadi. Mengapa dia bisa menerima berkat seperti itu? Yang kedua, kalian bisa menceritakan ketaatan apa yang kalian pernah lakukan di rumah, atau mungkin yang ketidaktaatan yang pernah kalian lakukan di rumah. Nah, kalian bisa sharing, bisa ceritakan di grup masing-masing. Nah, kita juga belajar untuk menjadikan hidup kita sebagai anak-anak yang mengizinkan Tuhan hadir dalam kehidupan kita, mengizinkan Dia berkuasa dalam hidup kita, bahkan kita menjadi generasi yang terus memanggil nama Tuhan. Nah, dan ayat hafalan kita pada pagi hari ini di dalam Efesus 5 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena itu, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, jangan lupa ayo baca ayat hafalannya dan kirimkan di grup kelas kaliannya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami bersyukur bersama adik-adik kelas tengah dan juga mungkin adik-adik kelas besar atau tunas dan juga kelas kecil yang mereka juga mendengarkan firman Tuhan pagi ini. Kami berdoa supaya Tuhan menanamkan firman-Mu dalam hidup kami, supaya melalui firman ini hati kami, iman kami terus bertumbuh memiliki ketaatan. Kami menjadi generasi-generasi Sem yang taat, menghormati orang tua, menghormati Tuhan, dan disitulah kami menerima berkat yang berlipat kali ganda. Dan melalui kehidupan kami juga kami mau memanggil nama Tuhan, kami mau menghadirkan Tuhan hadir dalam hidup kami, dalam keluarga kami, sehingga kami semua menerima berkat Tuhan dan juga menjadi saluran berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak pada pagi hari ini, berkati orang tua mereka, berkati masa depan pekerjaan mereka orang tua dan juga studi dan masa depan anak-anak ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kalian bisa mengirimkan jawaban kuis yang tadi Kak Paji sudah sampaikan kepada kalian. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita.